orang-orang suci dan mereka tanpa dosa. Mungkin dalam Islam dalam itu aulia. Luar biasa misteri Tuhan ini, misteri ilahi benar-benar universal. Ternyata nggak cuma satu agama aja ya yang diajarkan di sini, benar-benar mengedukasi kita. Murah meriah. Nah, yang itu Putuk Situmbu, kapan-kapan kita ke sana ya. Lagi di sini hanya boleh. Silakan foto-foto yang sangat ada di tempat lain. Emang nggak ada di tempat lain ini guys. Ini ya luar biasa Indonesia, semakin cinta dengan Indonesia. Jadi gunung Family, hai Italy. Ini aku udah, I'm on the top of the temple ya, Borobudur Temple. As I told you last time, you know what? It's very nice and unforgettable moment, especially. And I really hope that you are in your country always big fine. Mampu bisa menggunakan surga. Amin. Juga pendengaran, penglihatan dan pikiran. Ya, kita sampai di monumen yang Borobudur gitu loh ya guys. Itu kayak di GWK gitu. Jadi apa namanya? Kayak dibikin jalurnya dewe gitu loh, jalurnya dewe. Ya gitu deh. Let's go. Jadi apa guys, yang kita beli yang naik ke candinya itu loh. Dan itu kita antri di sini. Jadi beda ya. Tidak diperkenankan pegang relief karena tangan kita lebih banyak keringatan mengandung garam menjadikan porosis daripada batu ya. Kita harus mentaati aturan-aturan yang ada di sana untuk pelestarian daripada let's go. Di mana Borobudur berada itu merupakan sentrum metafisik dunia. Wow. Kalau kita lihat peta geografi, titik tengah dunia itu danau. Betul-betul lokasi dulunya danau. Sekeliling Borobudur itu danau. Tapi mengering setelah ditinggalkan begitu lama, adanya gempa-gempa bumi dan lain sebagainya, itu mengering. Dulunya danau. Sebelum bangunan dibangun atau didirikan, karena bangunan Borobudur itu dibangun dengan material batu, maka harus dipersiapkan sedemikian rupa untuk bisa terjaga kelestariannya. Mediterania. Terpadunya empat unsur tani terbentuk bukit yang sangat kokoh hingga bangunan yang memiliki berat 3.500.000 ton tersebut tanpa melesak sesenti pun. Hingga ribuan tahun usianya. Sebenarnya Borobudur itu memiliki struktur bangunan 7 tingkat bentuk persegi, 3 tingkat bentuk lingkaran. 7 tingkat bentuk persegi ini sebagai gambaran konsep meraih surga itu manusia akan melewati kehidupan. Surga itu ada di langit. 3 tingkatan di atas itu gambaran tentang alam sebenarnya atau alam surga. Kalau dalam bahasa Sangskerta, nirwana, parinirwana, maha parinirwana. Kalau di Islam itu jadul akma, janatul akos. Surga itu ada 3 tingkatan. Ada 368 patung, tugasnya menyampaikan risalah. Bagaimana manusia untuk menuju kesempurnaan. Dia menuju ke selatan, semua sikap tangannya macam ini, Waramudra. Nama patung Ratna Sambawa. Menyampaikan pesan untuk menuju kesempurnaan atau surga, nirmalah dalam hidupnya. Jugalah infak, sedekah ya, itu untuk mengantar menuju surga. Menghadap ke barat, semua sikap tangan macam ini, Dhyana Mudra. Nama patung Amitabha. Untuk dapat surga, tawakallah dalam padan Tuhannya. Menghadap utara, semua sikap macam ini. Nama patung Amoghasiddha. Untuk dapat surga, jauhilah perbuatan nista atau perbuatan yang tidak benar. Ya? Menolak perbuatan benar. Jadi ada 4 pesan yang disampaikan untuk mengantarkan menuju surga, yaitu jujur, dermawan, dekat pada Tuhan, menjauhi perbuatan dosa. 64 patung ada di dinding paling atas bentuk persegi. 64 melakukan proses perhitungan amal untuk ditempatkan di 3 titik alam surga atau surga. Nama patung Wairucara pesan macam ini, Witar Kamida. Ya, ini mereka itu terkait dengan konsepnya, bukan atas yang berkuasa. Secara pasti belum
bisa diketahui secara pasti karena di situ tidak ada prasasti yang memberikan penjelasan. Ya, tidak ada prasasti. Langit biru. Waduh, sebiru hati kita ya. Waduh, sebiru. Ini grup kita ya, grup 29 ini ikut ini ya. Ikut tim yang bisa naik ke candi. Jadi hari ini kita misinya ke candi, naik ke candi, guys. Oke deh, check it out. Let's go, let's go, let's go. Pak, tadi nama gunungnya apa aja, Pak? Yang Menoreh, Merapi, Merbabu, Oke. Gunung Andong, Gunung Telomoyo, Gunung Sumbing, dan Gunung Sindoro. Oh iya, siap. Gunung Menoreh merupakan gunung yang bentuknya mirip orang tidur menghadap ke atas bersekap. Oh, Maka sering disebutnya Buddha tidur. oh gitu. Bukit yang misteri, di mana Gunung Menoreh ini terkenal sampai seantero dunia. Oke. Bukan karena bentuknya seperti orang tidur, tapi mengandung sejarah tempat untuk pertahanan dari wilayah Jawa. Oke, oke. Tan surga. Oke, oke. Ya, ini perjuangan untuk mencapai surga. Bapak Ibu sekalian, bangunan Borobudur memiliki 4 pintu naik, masing-masing pintu bentuk ornamen sama, jumlah tangga juga sama. Sampai kapanpun pintu naik Borobudur tidak akan dibikin eskalator atau lift. Karena sebagai suatu edukasi bagaimana perjuangan meraih surga. Oke. Jadi untuk meraih surga itu dituntut manusia untuk menjaga anggota tubuh yang sering menimbulkan dosa. Pertama, mulutnya. Maka di situ bentuk ornamen pertama itu mulut, di dalamnya ada harimau. Oh. Ada harimau. Mulutmu harimau. Itu ya. Hati-hati dengan mulut. Siap. Kalau kita mampu bisa menjaganya, kelak akan bisa mengantarkan menuju surga. Amin. Yang kedua, lidah terjulur. Ya, lidah tidak bertulang, sangat mudah untuk memutar balik kata maupun fakta. Oke, Ya. siap. Nah, kalau kita mampu bisa menggunakan lidah ini untuk berbuat yang baik, kelak juga akan mengantar menuju Ke surga. Amin. Juga pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Oke. Dalam bahasa Sangskerta, gapura ini disebut kala makara. Kala itu waktu, makara raksasa, dewa waktu. Hidup di dunia sangat singkat. Kalau tidak hati-hati dengan waktu yang singkat, kita akan merugi, kesulitan untuk dapat surga. Yuk, nanti kita bisa. Kita Oke, siap ya. naik. Bapak Ibu, diperlihatkan gelangnya untuk di scan in oleh petugas. Oke, untuk rombongan nomor 29. 29. Rombongan nomor 29. Yellow. Ya, coba kemari kita memasuki instruktur bangunan. Kita mau ke struktur. Ya, Kita lagi di atas. Ya begini. mana yang lain? Yang lain mana? Ya, kami harapkan mendengarkan penjelasan. Oh, Ya. keren. Ada yang mengatakan Borobudur itu candi Buddha karena berpendapat kalau patung-patung ini gambaran tentang Buddha. Iya. Kami jelasin ya. Di dalam kitab Buddha itu ada penjelasan bahwasanya Buddha itu suci, Buddha itu saking sucinya, saking sempurnanya, sehelai rambut itu kotoran. Maka identiknya Buddha itu jelasin ya. Tingkat kedua itu Janatul Amal. Kalau dalam Islam itu orang-orang yang ketika hidup menjalani ibadah-ibadah tapi juga masih ada dosa. Oh. Masih ada dosa. Mereka tingkatnya ada di atas karena mereka juga menjalani perbuatan-perbuatan mulia. Sedangkan tingkat itu orang-orang suci dan mereka tanpa dosa. Mungkin dalam Islam itu aulia. Nah, itu untuk melakukan ibadah kesulitan bila mana kita mengalami sakit. Maka dari itu disarankan sebelum makan, sebelum lapar, sebelum kenyang, sebelum lapar jangan makan. Maka dalam porsi yang benar, mangkok ditunggu. Yang ada di dalam sini namanya patung
Kunto Bimo. Ini patung ini di bom saat pengeboman itu ditaruh 2 bom, dia nggak meledak, yang lainnya pada meledak. Ini, nah ini nih, dan satu-satunya yang menghadap ke timur ini ya. Bahasanya orang yang ketika hidup di dunia itu berbuat baik, itu akan disediakan kendaraan yang mengantar untuk menuju surga. Siap, siap. Tapi tidak ada manusia yang tahu bentuknya seperti apa, binatang apa. Ya. Orang mengatakan buruk-buruk itu seperti apa, nggak ada yang tahu. Ya. Katanya ini itu juga tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, Itu kalau maka yang tidak jahat, diberi guys. bentuk. Kalau ini dibentuk Kalau ini sempurna baik-baik. seperti bentuk Memang- sapi atau binatang, maka orang akan mengkeramatkan bentuk. Tapi nanti itu memiliki ukuran sama, berat yang sama tanpa sambungan. Oh my god. Jadi beratnya itu sama setiap patung, dan dibikin satu batu utuh tanpa sambungan. Oke, oke. Bentuk muka sama, ukuran kepala sama. Karena memiliki dan ukuran kepala yang sama, dan bangunan Borobudur ini pernah runtuh rapuh. Hey Mili, hai Aiteli, Aiteli. Ini aku udah, I'm on the top of the temple ya, Borobudur Temple. As I told you last time, you know what? It's very nice and unforgettable moment, especially. And I really hope that you are in your country always be fine. Okay, let's go on. Itu guys, itu hotelnya namanya Aman Jiwo itu ya, yang kuning itu loh ya. Mari kita zoom. Itu kalau kita nginep di situ aman jiwa kita. Itu per malamnya 18 juta, murah ya, 1.000 dolaran, murah meriah. Nah yang itu foto si Tunggu, kapan-kapan kita ke sana ya. Atau naik apa? Kita ke sana ya. Boleh. Kita lagi di sini, kita hanya boleh. Oh, silakan foto-foto yang sangat ada di tempat lain. Emang nggak ada di tempat lain ini guys. Ini ya luar biasa Indonesia, semakin cinta dengan Jadi Indonesia. Gunung Menoreh bentuknya secara keseluruhan mirip orang tidur menghadap ke atas bersergap. Dari sini ke sana itu merupakan rambut panjangnya, leher dikit ini dada, puting susu ini perut, tangan bersergap di atas perut, di bawah perut tidak perlu dibuka itu. Guys, ini waktunya turun ya. Berarti kita durasinya udah usai. Milena udah ya budurnya ya. Nah, itu dia tuh. Oke Milena, sampai jumpa. Ini payungnya buka. Borobudur mengalami renov 2 kali ya guys. Nah, luar biasa misteri Tuhan ini, misteri ilahi benar-benar universal. Ternyata nggak cuma satu agama aja ya yang diajarkan di sini, benar-benar mengedukasi kita. Kita kalau turun harus fokus ya guys, harus fokus. Tidak boleh tidak fokus. Tidak perlu menghitung anak tetangga. Wait.